Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Yuli Dwi Jayani dengan NIM 501322314 untuk membahas tugas 3 MPDR 5302 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Untuk pertanyaan poin satu, hal-hal yang terpenting dari artikel tersebut yaitu satu, tujuan dan metodenya. Artikel ini merupakan scoping review yang mengumpulkan dan menganalisis penelitian empiris terkait pendidikan di luar ruangan atau outdoor education di sekolah-sekolah di negara Nordik, Denmark, Norwegia, Swedia, Finlandia, dan Islandia. Dari 586 artikel awal, 52 studi memenuhi kriteria inklusi. Sekolah base dipimpin guru, setting ruang-ruang seperti kebun sekolah dan alam budaya. Analisis dilakukan dengan dua cara. Deskriptif, yaitu distribusi negara, jenjang mata pelajaran, dan konten analisis untuk menemukan tema dominan dalam penelitian. Yang kedua, karakteristik penelitian. Mayoritas studi bersifat kualitatif seperti wawancara dan observasi. Sebagian besar penelitian berada di konteks sekolah dasar atau primer. Mata pelajaran yang paling sering diintegrasikan dengan outdoor education adalah sains. Selain itu, ada juga Wismusliv, tradisi alam Nordik, matematika, dan bahasa. Yang tiga, tema utama dari konten analisis. Berdasarkan analisis visi artikel, tema-tema penelitian yang sering muncul meliputi perspektif guru, yaitu dengan melihat manfaatnya, tantangannya, dan pengalaman mengajar di luar ruang. Karakteristik outdoor education, untuk jenis kegiatan di luar ruang dan menyeting tempat. Kesejahteraan, peran outdoor education dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, emosional, dan fisik siswa. Pembelajaran kognitif, dampak pembelajaran di luar kotak pemahaman akademis siswa, terutama konsep sharing. Tema yang relatif jarang dibahas adalah proses belajar pembelajaran, sumber digital, dan pendidikan keberlanjutan di luar ruang. Temuan dan tantangan. Guru juga melaporkan banyak manfaat seperti peningkatan komunikasi dengan siswa dan hubungan sosial yang lebih kuat, tapi juga menyatakan bahwa siswa perlu adaptasi karena perubahan setting dari kelas ke alam. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidak selalu ada koherensi antara kesiapan di kelas, aktivitas di luar, dan tindak lanjut di kelas. Tugas di luar kadang kurang selaras dengan potensi belajar di alam. Hanya sedikit studi yang mengeksplorasi alat digital di pembelajaran di luar, misalnya aplikasi, peta, dan sensor aplikasi edukatif. Meski pendidikan keberlanjutan sangat relevan dengan alam, penelitian yang membahas sustainable dalam konteks outdoor education masih terbatas. Untuk yang kelima, rekomendasi penulis. Perlu lebih banyak penelitian pada proses pembelajaran di luar. Bagaimana guru mendesain tugas interaksi guru siswa dan refleksi setelah kegiatan. Eksplorasi penggunaan teknologi digital dalam outdoor education, misalnya dengan menggunakan aplikasi peta, sensor alam, dan untuk meningkatkan pengalaman belajar. Penelitian lebih lanjut tentang pendidikan keberlanjutan di alam sekolah agar siswa bisa belajar ekologi, konservasi, dan tanggung jawab lingkungan. Studi jangka panjang diperlukan untuk melihat dampak outdoor education terhadap perkembangan akademik, sosial, dan emosional siswa dari waktu ke waktu. Eksplorasi perspektif multikultural dalam outdoor education, terutama di negara Nordik yang semakin beragam, karena nilai-nilai inklusif mungkin berbeda di kalangan budaya. Untuk pertanyaan poin 2, apakah outdoor education ala artikel telah terimplementasi di Indonesia, umumnya atau di sekolah Anda? Di Indonesia, konsep pembelajaran di luar kelas sudah cukup dikenal di beberapa sekolah, tetapi sering bersifat insidental, yaitu hanya berkunjung di lapangan, proyek taman sekolah, dan belum semua sekolah menjadikan outdoor education sebagai bagian terstruktur di kurikulum inti.
Di sekolah saya ada kemungkinan bahwa beberapa guru memakai elemen di luar ruang, misalnya kegiatan sains di taman sekolah atau pengamatan tanaman. Tapi belum ada program formal outdoor education yang rutin dan terencana seperti model Nordic yang diteliti dalam artikel Raymond dan Everson. Hambatan yang mungkin dihadapi di sekolah saya termasuk keterbatasan lahan hijau, tamannya sekolah kecil, dan waktu pelajaran yang padat sehingga sulit menyisipkan sesi kelas di luar. Kurangnya pelatihan guru dalam merancang pembelajaran di alam, dan logistik yaitu izin orang tua dan keamanan. Untuk pertanyaan poin 3, penjelasan dan contoh implementasi di sekolah saya. Untuk penjelasannya, untuk mengadaptasi outdoor education ala Nordic, di sekolah saya juga dapat merencanakan unit pembelajaran di alam atau ruang terbuka menjadi bagian aktif dari kelas bukan hanya jalan-jalan, tetapi sebagai ruang belajar yang sistematis. Guru juga dapat menyusun RPP yang mencakup aktivitas di luar ruang, pengamatan alam, eksperimen sederhana, refleksi, dan diskusi setelah kegiatan tentang alam. Setiap kegiatan di luar ruang perlu direncanakan dan komponen persiapan sebelum keluar, pelaksanaan aktivitas di alam, dan tindak lanjut diskusi, laporan, dan refleksi agar pengalaman belajar di luar ruang benar-benar terhubung dengan pembelajaran akademik. Contohnya, pelajaran di IPA. Observasi tumbuhan di pekarangan sekolah. Siswa juga diajak ke pekarangan sekolah atau taman kecil untuk mengamati tentang tanaman, jenis daunnya, bunga, dan batangnya. Mereka mencatat pengamatan di buku catatan, mengambil gambar, bisa dengan kamera ponsel, dan kemudian kembali ke kelas untuk membahas fungsi-fungsi bagian tanaman dan ekosistem kecil di sekitar tanaman. Untuk matematika, pengumpulan luas dan keliling. Guru juga membawa siswa ke lapangan atau area berumput sekolah, memberi meteran, dan meminta siswa mengukur panjang dan lebar area tersebut. Siswa kemudian menghitung keliling dan luas dan bisa membuat sketsa peta area menggunakan skala sederhana. Bahasa seni, menulis refleksi tentang alam. Siswa duduk di bawah pohon atau di area hijau, lalu mengamati lingkungan dengan suara angin, daun, serangga. Setelah mengamati, siswa menulis puisi, cerpen, atau refleksi perasaan tentang alam di sekitarnya. Hasil tulisan bisa dibagikan di kelas atau dipajang di papan sekolah sebagai apresiasi terhadap kreativitas dan pengalaman di siswa. Untuk kesimpulannya, menurut artikel Raymond dan Everson 2023, sangat relevan karena menyajikan gambaran menyeluruh penelitian empiris tentang outdoor education di negara Nordik, menunjukkan bahwa banyak studi menunjuk pada nilai pedagogis dan kesejahteraan siswa. Meskipun banyak penelitian, masih ada celah penting dalam riset, terutama terkait proses pembelajaran di luar kelas, penggunaan teknologi digital dan pendidikan keberlanjutan. Di Indonesia, khususnya di sekolah saya, penerapan outdoor education mirip model Nordik memang mungkin dan sangat potensial, tetapi belum tentu telah diterapkan secara menyeluruh. Untuk memaksimalkan manfaat di sekolah saya, dapat mengembangkan program outdoor learning struktur, merancang RPP di luar ruang, melakukan observasi alam, refleksi, dan proyek taman sekolah yang tidak hanya meningkatkan pemahaman akademis siswa, tetapi juga kesejahteraan sosial dan kesadaran ekologis. Dengan adaptasi cermat, outdoor education ala tradisi Nordik bisa menjadi strategi penting untuk memperdaya pembelajaran di sekolah dasar di Indonesia, menumbuhkan karakter, kreativitas, dan koneksi siswa dengan alam. Terima kasih, demikian presentasi tugas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.